Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana Afandi dengan NIM 3333220065. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan saya sebagai praktikan shift 1 pada praktikum statistika kedua dalam modul kedua, yaitu pengujian hipotesis. Langsung kita lihat ke soalnya. Ya, oke, di sini dapat dilihat ada tugas mingguan modul kedua untuk praktikum statistika kedua shift 1. Dan not jelaskan dengan menggunakan bahasa sendiri dalam pengerjaan atau pembuatan video. Oke, langsung aja soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis. Jadi hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu kejadian yang perlu diujikan. Kemudian uji hipotesis sendiri adalah cabang ilmu statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran atas suatu pernyataan secara statistik serta menarik kesimpulan apakah asumsi akan diterima atau ditolak. Atau singkatnya, uji hipotesis itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan dari dua hipotesis yang berlawanan. Oke, soal yang kedua yaitu apa perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah asumsi yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan atas parameter yang diuji, sedangkan HA atau hipotesis alternatif adalah asumsi lanjutan dari asumsi sebelumnya yang akan diujikan kebenarannya. Jadi hipotesis alternatif atau HA adalah sifatnya berlawanan dari hipotesis nol. Artinya jika H0 diterima, maka H alternatif atau hipotesis alternatif akan ditolak. Begitu juga sebaliknya. Kemudian soal yang ketiga yaitu sebutkan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu tentukan hipotesis, kemudian tentukan tingkat keberartian atau signifikansi, kemudian uji statistik, lalu menentukan daerah kritis H0 diterima atau ditolak jika apa, kemudian menentukan keputusan apakah H0 akan diterima atau ditolak, kemudian menginterpretasikan kesimpulan sesuai dengan masalah dan hasil pengujian. Lalu soal keempat yaitu jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Jadi left tail test itu bunyinya adalah hipotesis 0 saat mu-nya lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya itu mu-nya lebih kecil. Left tail test ini digunakan untuk menguji apakah nilai yang diamati lebih kecil dari nilai yang diharapkan. Kemudian right tail test itu notasinya atau bunyinya adalah hipotesis 0 saat mu-nya lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya saat mu-nya lebih besar. Right tail test ini digunakan untuk menguji apakah nilai yang diamati lebih besar dari nilai yang diharapkan. Kemudian two tail test yaitu H0 bunyinya atau notasinya yaitu hipotesis 0 jika yaitu mu-nya sama dengan, dan hipotesis alternatif mu-nya tidak sama dengan. Two tail test ini digunakan untuk menguji apakah nilai yang diamati
berbeda secara signifikan dari nilai yang diharapkan. Dan total test ini eh, sifatnya tanpa memandang arahnya, jadi fokusnya pada kedua ekor distribusinya. Oke, lalu yang soal kelima, yaitu berikan contoh penerapan uji hipotesis dalam keseharian. Misalnya, uji hipotesis untuk mengetahui apakah konsumsi kopi itu meningkatkan konsentrasi. Diasumsikan bahwa H0-nya yaitu konsumsi kopi tidak memiliki efek signifikan terhadap konsentrasi. Kemudian hipotesis alternatifnya H1 atau HA-nya, konsumsi kopi dapat meningkatkan konsentrasi secara signifikan. Kemudian untuk prosedurnya itu langkah pertama pengumpulan data, kemudian langkah kedua yaitu penetapan signifikansi atau keberartian, tingkat keberartian atau dilambangkan dengan alfa. Eh, Misalkan menggunakan signifikansi dengan tingkat sebesar 0,05, maka alfanya 0,05 atau 5%. Kemudian langkah selanjutnya yang ketiga itu uji statistik data. Ada kemudian untuk mencari atau perbandingan, mendapatkan perbandingan rata-ratanya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Jika p-value atau nilainya yang dihasilkan lebih besar dari alfa yang ditetapkan atau sebesar 0,05 yang tadi diasumsikan, maka H0-nya diterima, yang berarti tidak ada bukti statistik yang cukup atau penambahan statistik yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Artinya, H0 ini diterima atau konsumsi kopi tidak memiliki efek signifikan terhadap konsentrasi itu diterima. Namun jika penilainya atau p-value-nya lebih kecil dari alfanya, H0-nya itu ditolak. Jadi mendukung hipotesis alternatif yang ada. Oke, langsung ke soal berikutnya yaitu soal 6, di mana soalnya adalah Y Company mengklaim bahwa pada setiap produk biskuit yang diproduksi mengandung paling banyak 3 gram lemak jenuh. Maka nanti M-nya itu adalah 3 gram lemak jenuh atau M-nya adalah 3. Kemudian asumsikan jumlah rata-rata aktual lemak jenuh per biskuit adalah 3,125, maka nanti M aktualnya atau MA-nya sama dengan 3,125 gram dan standar deviasi sampel adalah 0,5 gram. Pada tingkat signifikansi 0,05, berapakah probabilitas produk tersebut memiliki type 2 error atau kesalahan tipe kedua untuk ukuran sampel sebanyak 40 biskuit. Oke, langsung ke penyelesaiannya yaitu menggunakan software RStudio. Dapat dilihat di sini bahwa saya udah nyoba nyelesainnya. Jadi di sini udah ada skripnya. Nah, kalau mau mulai dari awal bisa klik file, kemudian new project atau open file. Oke, lanjut aja. Jadi ini environment kita hapus dulu atau penyimpanannya kita hapus dulu. Oke. Langkah pertama itu untuk soal ke-6 tadi, yaitu menentukan komponen-komponen dari soal. Di mana tadi jumlah biskuit yang sampel biskuitnya adalah 40, jadi N-nya sama dengan 40. Kemudian sigma sama dengan 0,5. Jadi ini komponen-komponennya nanti ya. Kemudian di run dengan CTRL enter. Ya, dapat dilihat di sini environment data penyimpanan N sama dengan 40 dan sigma sama dengan 0,5.
Oke, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai standar deviasi dari mean atau SEM dengan sintak SEM sama dengan sigma per akar N. Oke, langsung aja cari standar deviasinya, maka standar deviasinya adalah 0,079 sekian. Lalu langkah selanjutnya menghitung lower bound atau batas bawah rata-rata sampel. Oke, maka kita akan mencari key-nya dengan sintak key norm dengan memasukkan alpha, terus mean sama dengan M tadi atau rata-rata. Kemudian standar deviasinya diasumsikan tadi dengan sintak SEM, kemudian lower tail atau batas bawahnya atau lower tailnya itu sama dengan false lah intinya. Oke, kemudian masukkan alfanya dulu. Alfanya udah dimasukin ke data, kemudian rata-rata dari soal tadi adalah 3. Jadi M sama dengan 3 udah dimasukin, kemudian langsung aja hitung key-nya. Key-nya didapatkan 3,13 sekian atau 3,130037 sekian. Kemudian selama rata-rata sampel kurang dari hasil key dalam uji hipotesis, maka H0-nya tidak akan ditolak. Kemudian dari soal tadi, M aktualnya diketahui bahwa sebesar 3,125. Maka selanjutnya akan dihitung probabilitas rata-rata sampel kesalahan tipe kedua. Jadi dalam kasus ini hasilnya adalah Q 3,130037 itu hasilnya lebih kecil daripada M aktualnya. Oke, langsung aja lah. Di sini kita masukin M-nya dulu. Oke, dimasuk. Kemudian kita cari P-normnya dengan memasukkan nilai Q dengan sintak P-norm. Kemudian masukkan key mean sama dengan M aktual sekarang, kemudian standar deviasinya tetap yaitu SEM. Oke, habis itu kita run. P-normnya itu yaitu 0,525413 atau 52%. Ya, oke. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya Firman Maulana Afandi dengan NIM 3333220065. Mengucapkan maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.